Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zulfahir Nisa, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 1001188202522. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tutorial uji regresi linear dan uji regresi logistik kompleks sampel untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Analisis Data Epidemiologi. Tutorial uji yang akan kita gunakan adalah yang pertama ada uji analisis univariat, yang kedua uji analisis bivariat, yang ketiga uji analisis regresi linear, dan yang terakhir ada uji analisis regresi logistik. Selanjutnya kita lanjut ke tutorial. Langkah pertama yaitu kita akan membuat proses pembobotan atau normalisasi bobot dengan langkah-langkah transform konten variabel. Nah, pada target variabel ini kita bisa memasukkan kategori yang akan kita buat. Seperti contoh bobot normal. Selanjutnya adalah numeric expression. Numeric expression ini kita akan memasukkan momen individual atau V005 dibagi dengan 1 juta. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan membuat plan analisis pembobotan dengan langkah-langkah analyze, complex sample, prepare for analysis, lalu create a plan file, browse. Nah, pada browse ini kita akan menyimpan file, dan di sini kita bisa menyimpan dimanapun file. Pada file name kita bisa mengetik misalnya kompleks sampel, lalu save. Selanjutnya kita klik next. Pada kolom strata kita akan memasukkan provinsi, yaitu V024 strata. Lalu pada cluster kita akan memasukkan primary sampling unit V021. Lalu pada sample weight kita akan memasukkan bobot normal yang sebelumnya kita buat. Lalu klik finish. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis uji yang pertama, yaitu uji analisis univariat dengan menggunakan variabel kategori dan variabel numeric. Untuk variabel kategori kita akan memakai pola penggunaan alat kontrasepsi, yaitu P361 dengan langkah-langkah yaitu analyze, complex sample, karena kita akan menggunakan kategori seperti yang pertama, kita akan masuk ke frequencies. Lalu pada file ini kita langsung masuk ke plan yang sudah kita buat sebelumnya, lalu continue. Pada frekuensi table ini kita akan memasukkan variabel kategori yang akan kita cari, yaitu pola penggunaan alat. Statistik. Pada statistik kita akan centang table persen dengan confidence interval. Lalu continue. Lalu klik OK. Setelahnya akan muncul table hasil dengan interpretasi sebagai berikut.
Berdasarkan hasil analisis terkait menunjukkan bahwa sebanyak 65,4% responden sedang menggunakan alat kontrasepsi. Sebanyak 13,7% responden menggunakan alat kontrasepsi sejak kelahiran terakhir. Sebanyak 13,2% responden menggunakan alat kontrasepsi sebelum kelahiran terakhir, dengan diikuti sebanyak 7,7% responden tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya kita akan masuk ke uji univariat untuk kategori variabel biner. Langkah-langkahnya adalah analyze complex sample. Karena kita akan mencari variabel numerik, jadi kita akan memakai descriptive. Karena ini sudah langsung disimpan, jadi kita langsung continue. Pada measure ini kita akan menggunakan variabel usia responden saat ini atau V012. Selanjutnya statistik, kita cek langsung dan juga confidence interval, lalu continue. Selanjutnya klik OK dan akan keluar hasilnya seperti ini. Intervensinya adalah berdasarkan hasil analisis yang sudah kita lakukan, menunjukkan bahwa rata-rata umur responden adalah 38 tahun, seperti yang confidence interval 95% ini. 38,03 sampai dengan 38,23. Selanjutnya kita akan masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji bivariat dengan menggunakan variabel kategori. Untuk variabelnya kita akan menggunakan kelompok usia responden dalam 5 tahun atau V012 dengan pola penggunaan alat kontrasepsi V361. Langkah-langkah sebagai berikut. Analyze complex sample, karena kita akan melakukan bivariat, jadi kita memakai cross-check. Karena sudah langsung disimpan, kita langsung ke continue. Pada rows atau independent kita masukkan kelompok usia responden dalam 5 tahun pada independent atau rows. Lalu pada pola penggunaan alat kontrasepsi kita masukkan ke kolom. Statistik kita centang 12% confidence interval dan test of independency of rows and lalu continue, lalu klik OK. Ini adalah hasilnya. Seperti hasil yang sudah kita dapatkan,
dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada data SDKI 2017 yang kita usul subur antara kelompok usia responden dalam 5 tahun dengan pola penggunaan alat kontrasepsi diperoleh nilai p-value sebesar 0,00 di mana p-value lebih besar dari p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dengan demikian, ada hubungan antara kelompok usia responden dalam 5 tahun dengan pola penggunaan alat kontrasepsi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji regresi linear dan uji regresi logistik kompleks sampel. Yang dimana kita akan menggunakan variabel numerik. Untuk variabelnya kita menggunakan jumlah anak hidup V218 dengan pola penggunaan alat kontrasepsi, V361 dengan nomor rumah tangga V002. Dan analyze kompleks sampel, kita akan memakai general linear model. Lalu continue, pada dependent variable kita akan memasukkan jumlah anak hidup atau number of living children. Masukkan number of living children ini ke dependent variable. Lalu untuk faktor kita akan memasukkan variabel kategorik yaitu pola penggunaan alat kontrasepsi of use dalam faktor. Lalu untuk kovarian ini kita akan memasukkan nomor rumah tangga. Atau V002. Lalu klik statistik, estimate, standar error, dan confidence intervalnya kita centang, lalu continue. Setelah itu klik OK. Lalu sudah ada hasilnya. Untuk hasil dari analisis tersebut didapatkan berdasarkan hasil analisis uji yang telah dilakukan, didapat nilai R² sebesar 0,12. Maka dari itu, model regresi ini dapat menjelaskan bahwa variabel pola penggunaan alat kontrasepsi dalam jumlah anak hidup responden sebesar 12%. Lalu, berdasarkan hasil analisis uji yang telah dilakukan diperoleh p-value pada pola penggunaan alat kontrasepsi sebesar 0,00, di mana p-value lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, ada hubungan yang signifikan antara pola penggunaan alat kontrasepsi dengan jumlah anak hidup. Saat ini sebesar 0,00 di mana p-value lebih kecil daripada alfa 0,05 maka H0 ditolak. Dengan demikian ada hubungan yang signifikan antara nomor rumah tangga responden dengan jumlah anak hidup. Terakhir kita akan masuk ke dalam
uji logistik kompleks menggunakan variabel kategori. Nah, untuk variabelnya sendiri kita akan menggunakan menstruasi dalam 6 bulan terakhir atau V216 dengan kelompok usia responden dalam 5 tahun yaitu V013 dan kehamilan yang dihentikan sebelum kalender dimulai atau V239. Langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya yaitu analyze kompleks sampel. Karena kita akan melakukan logistik kompleks, jadinya kita akan memakai logistik regression. Continue. Pada dependent variable, kita akan memasukkan menstruasi dalam 6 bulan terakhir atau V216. Pada faktor, kita akan memasukkan kelompok usia responden dalam 5 tahun. Selanjutnya kita akan memasukkan kehamilan yang dihentikan sebelum kalender dimulai pada faktor sama seperti kelompok usia responden dalam 5 tahun. Lalu kita ke menu statistik. Selanjutnya kita centang estimate, standard error, confidence interval, lalu continue. Lalu klik OK. Setelahnya akan keluar hasil sebagai berikut. Dapatkan hasil pada pseudo R square sebesar 0, pada pseudo R square diperoleh nilai McFadden sebesar 0,016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel menstruasi dalam 6 bulan terakhir sebesar 1,6%, sedangkan sisanya 98,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Lalu berdasarkan hasil analisis uji yang dilakukan, diperoleh p-value kelompok usia responden dalam 5 tahun sebesar 0,00 di mana p-value lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, ada hubungan yang signifikan antara kelompok usia responden dalam 5 tahun dengan menstruasi dalam 6 bulan terakhir. Sedangkan sebesar 0,56, di mana p-value lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, tidak ada hubungan yang signifikan antara kehamilan yang dihentikan sebelum kalender dimulai dengan menstruasi dalam 6 bulan terakhir. Sekian yang sekiranya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.